Hello, good morning again, my dear students. We meet again here in the TOEFL preparations class, and we will continue our lesson that is about listening part 1 or part A. Ya, jadi kita kemarin sudah belajar tentang introduction to TOEFL yang secara general itu apa saja. Nah, di hari ini kita akan mengupas satu demi satu part-part yang ada di dalam TOEFL test. Masih ingat kan ya apa saja bagian atau section di dalam TOEFL test? Ingat nggak? Yang pertama, you will take the listening sections. Ya, jadi TOEFL itu ada 3. Nanti kita kupas satu demi satu. Yang bagian pertama 4 minggu awal kita akan belajar tentang listening section. Kemudian section selanjutnya kita akan belajar tentang structure and written expressions. Kemudian di minggu terakhir kita akan lanjutkan untuk belajar tentang reading comprehension. Dan hari ini kita akan lihat, kita akan belajar sama-sama. Kemudian nanti teman-teman bisa mempraktekkan tentang listening part 1 or part A. What is listening part A? Listening comprehension. Kita lihat dulu ya. Kita coba ulangi lagi yang kemarin sudah kita singgung di video sebelumnya. These sections aims to test your ability to listen the spoken English. It has 50 questions. Lalu ingat ya, jumlahnya itu nanti akan ada 50 pertanyaan, which consists of 3 parts or sessions. The allocation of the time is 35 to 45 minutes. So you have 12 to 15 seconds to answer each question. Jadi nggak boleh tuh lama-lama di dalam satu soal because you have to take it fast. Tidak boleh satu soal lama sekali. Nanti teman-teman akan ketinggalan karena kalian akan mendengarkan satu recording. Recordingnya akan diputar oleh admin, kemudian kalian akan dapat satu kertas dan itu kalian akan mengerjakannya sesuai dengan urutannya. Then types of the questions. Part A consists of 30 short conversations. Akan ada 30 percakapan singkat di mana each conversation has one question. Jadi satu percakapan itu nanti hanya untuk satu pertanyaan. Tidak 2 atau 3, cukup 1. And then part B, kalau di part B yang minggu depan kita akan belajar itu atau pertemuan selanjutnya maksud saya itu consist of 2 long conversations. Jadi beda. Yang atas itu short conversation, yang bawah itu long conversations and followed by several conversations. Usually it has 4 questions in each conversation. Jadi kalau di yang pertama ingat ya, kalau yang di sini tadi dia kan satu percakapan singkat untuk satu pertanyaan. Kalau ini akan ada pertanyaan yang lebih percakapan yang lebih panjang dan satu percakapan itu akan digunakan sekitar 4 pertanyaan gitu. And then the last part atau part C itu it will consist of 3 talks. This part usually considered as the most difficult part. Jadi di part 3 lah itu yang disebut dengan part yang paling sulit karena percakapannya atau dialog atau narasinya itu panjang, tidak seperti part A dan B. Oke. Nah, kalau di part A itu terdiri dari apa sih, Miss? Gitu kan. Part A itu kira-kira teman-teman akan belajar tentang restatement, and then negative, suggestions, passive, who and where, and agreement. Udah tentang ini aja kira-kira ya. Kita lihat yuk satu demi satu. Nah, sebelum itu teman-teman harus selalu familiar dengan apa yang disebut dengan directions atau petunjuk
ya. Jadi nanti setiap part di dalam tes itu akan ada directionnya. Kira-kira directions akan seperti itu. Nah, teman-teman harus jeli untuk melihat ini gitu. Usahakan kalian tuh sudah hafal polanya, pola di dalam tesnya. Jadi kalau ini diputar, kalian nggak usah dengerin gitu ya. Karena apa? Karena sudah tahu tujuannya atau inti dari omongan itu adalah meminta teman-teman untuk mengerjakan soal part A, di mana akan ada percakapan singkat dan kalian harus memilih satu jawaban dari pertanyaan yang merujuk pada percakapan tersebut. Nah, coba dibaca sebentar. Okay, so in part A, you will hear short conversations between two speakers. At the end of each conversation, di akhir percakapan, maksudnya, a third voice will ask a questions. Jadi orang ketiga akan menanyakan sebuah pertanyaan mengenai apa sih yang tadi sudah dikatakan oleh the speakers. The question, pertanyaan itu will be spoken just one time. Jadi pertanyaannya itu hanya diucapkan satu kali, tidak bisa diputar berkali-kali. So after you hear a conversation and the question about it, read the 4 possible answers. Jadi setelah kalian mendengar percakapan itu tadi, segeralah untuk membaca kemungkinan jawaban yang ada di kertas kalian. Dan decide atau putuskan mana yang akan be the best answer, yang akan kalian pilih sebagai jawabannya. Okay, then in your answer sheet, jadi answer sheet itu lembar jawaban kalian, find the number of the problem, temukan soal dan jawablah sesuai atau menurut kalian sebagai itu adalah jawaban yang paling baik. Kira-kira seperti itu. Okay, let's see about pola-pola yang ada di dalam soal listening di masing-masing part. The first part is restatement. Ya, restatement atau pernyataan kembali, menyatakan kembali. Often the correct answer in listening part A is an answer that contains a restatement of the ideas in the second line of the conversation. Jadi biasanya di dalam part A ini jawabannya itu terdiri dari sebuah pernyataan ulang dari ide-ide yang ada di second line atau second line dari percakapan itu. Ya, jadi dia tuh ingin menegaskan kira-kira tadi ngomongin apa gitu. Kira-kira si perempuan, the woman itu tadi berbicara tentang apa. Nah, itulah yang disebut dengan restatement, pernyataan kembali. And how about the strategies? When you or as you listen to the second line of the conversation, you should focus on the key ideas in that line. Jadi kalau kalian sudah ada atau sudah sampai pada obrolan orang kedua, ya misalnya laki-laki dan perempuan. Nah, orang pertama itu laki-laki, yang kedua itu yang memberi tanggapan percakapannya itu perempuan. Kalian fokus apa sih yang diomongkan oleh ide utama yang diomongkan oleh si perempuan itu. Ya, biasanya restatement itu akan mempertanyakan ide yang dari orang kedua itu yang menanggapi. Ya. If you see a restatement of the key idea in particular answer, then you have probably found the correct answer. Jadi kalau kalian sudah nangkep intinya itu tadi apa, ide kuncinya itu apa, kalian akan dengan sangat mudah menemukan jawaban yang benar. Ya. Do not choose answers with words that sound similar to the words on the recording. Jangan pilih jawaban yang kayaknya itu deh
kedengarannya tadi itu deh ngomongnya, bukan seperti itu. Biasanya yang sound similar words ini atau yang kayaknya kedengarannya sama, itu justru jawaban yang salah karena dia sifatnya mengecoh, gitu ya, mengecoh pendengaran kita. Jadi jangan pilih yang seperti itu. Paham? Oke. For example like this. Ya, inilah yang dimaksud dengan the first speaker, man ini. On the recording, you will hear man-nya, laki-lakinya akan bilang, I don't like this painting. And then perempuannya atau second line atau disebut second speaker akan ngomong neither do I. Nah, inilah yang disebut dengan second line tadi. Biasanya pertanyaannya ini, nah ini ya third voice-nya, what does the woman say about the painting? Apa yang perempuan itu katakan tentang lukisannya? Nah ini kan fokus pada ini kan, the woman-nya ini. Inilah yang dimaksud dengan restatement. Kalian diminta untuk menyatakan kembali pernyataan dari second line ini atau orang kedua ini. In your textbook, jadi kalian tidak akan lihat ini ya. Jadi kalian hanya lihat yang ini aja. Di textbook kalian akan melihat atau menemukan opsi-opsinya ini. She likes the painting. Apakah benar? Ini I don't like. Neither do I. She doesn't like the painting. Either. Dia juga tidak suka lukisan. She does not what she likes. Nah, ini apa maksudnya? Ya, the painting is good. Berarti pada percakapan di atas, wanita mengatakan neither do I. Kalimat ini bermakna aku juga, aku sama, gitu ya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa si wanita juga tidak suka dengan lukisan tersebut. Nah, ini namanya restatement. Ya. Nah, yang kedua, contoh yang tips yang kedua itu masalah suggestion. Tahu kan ya, suggestion itu saran. Kita coba lihat contohnya. It's difficult to find a translator for my journal tomorrow. Sulit sekali untuk menemukan penerjemah jurnalku untuk besok pagi. Why not give it to me? Kata the woman. Oke, dia bilang, mengapa nggak berikan itu ke aku aja? Gitu kan? Kemudian inilah pertanyaannya, what does the woman suggest? Apa yang disarankan oleh perempuan itu? Ini kan, why not give it to me? So, jawabannya, she can translate the journal for the man. Ya kan? Karena apa? Keyword atau kuncinya adalah this one, give it to me, berikan padaku. It means that the woman menawarkan diri untuk membantu si pria menerjemahkan jurnalnya. Ini disebut dengan suggestion ya. Tips yang pertama tadi apa? Ingat? Tips yang pertama itu fokus pada restatement. Tips yang kedua itu berkutat pada suggestion. And then permasalahannya biasanya itu tentang who and where. Ya, what does this painting tell about? Oke. Oke. Kemudian the woman bilang, ini ya, man-nya itu ngomong. Ini lukisan ini bercerita tentang apa? Kemudian the woman, this painting was painted. Lukisan ini dilukis oleh Da Vinci untuk menceritakan tentang seorang perempuan Italia. And then naratornya bilang, where does this conversation probably take place? Kalau obrolannya tentang ini, ya tentang painting, Italia dan lain-lain, kira-kira where? Nah, where itu apa artinya? Di mana? Ya, where does this conversation probably take place? Kira-kira percakapan ini terjadi di mana? Ya, nanti teman-teman mungkin akan menemukan jawabannya ada di bank, and then school, beach, gitu kan? And then ada museum, dan pilihlah yang paling sesuai dengan kira-kira balikin ke sini. Ya yang paling tepat adalah museum. When we talk about painting, kita bicara tentang lukisan.
Nah, seperti itu ya. Lalu cara jawabnya gimana, Miss? Lihat keywordnya. This painting was painted by. Ya kan, si wanita ini mengatakan lukisan yang ditanyakan oleh si man, ya laki-laki gitu. Ya, jadi kemungkinan besar dia percakapan ini ada di museum. Oke, and then tips yang selanjutnya adalah tentang negatif. Negatif itu apa sih? Oke, coba kita langsung lihat ke contohnya. Did Selena accomplish that challenging task from the boss? Apakah Selena berhasil menyelesaikan tugas tantangan dari bosnya itu? Tugas yang menantang dari bosnya? Well, she gave up before she really tried. Bahkan jawabannya the woman ya. Dia bahkan sudah menyerah sebelum dia mencobanya gitu. What does the woman say about Hannah? Jadi ini Selena saya kira ya. Apa yang perempuan itu katakan tentang Selena? Oke, jawabannya kalian lihat. She never tried to do the task. Ya, ini sudah ada jawabannya. Nah, keywordnya apa? Kalian bisa lihat keyword atau kata kunci di sini. Give up. Ya, jadi si wanita mengatakan bahwa Selena sudah menyerah sebelum dia mencobanya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Selena tidak pernah melakukan tugas tersebut. Maka itu disebut dengan negatif. Oke, jadi seperti itu. Ini 4 ya, restatement, kemudian suggestion, who and where, and then negative. Ada 4 tips yang bisa kalian pakai ketika akan mengerjakan TOEFL Listening Comprehension Part A. Setelah ini, I will share 1 recording dan juga textbook yang bisa kalian gunakan untuk latihan. Nanti silahkan dikerjakan, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Thank you so much for today. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di grup WA. Oke, thank you so much and see you in the next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.